Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ahmad Juwaini. Dalam video kali ini saya ingin membahas mengenai pembayar zakat terbesar di Indonesia. Ini saya kira satu topik yang pengen kita ketahui ya sekarang ini. Kita pengen tahu sebenarnya siapa yang menjadi pembayar zakat terbesar di Indonesia. Harapannya dengan mengetahui ini kita kemudian bisa memprediksi ya secara keseluruhan bagaimana perkembangan dan manfaat zakat juga secara menyeluruh di Indonesia. Baik, untuk menghemat waktu ya, saya akan langsung dengan memulai mengulas tentang pembayar zakat terbesar dari sektor zakat perusahaan ya. Ini saya kira sesuatu yang juga penting ya, pembayaran zakat perusahaan. Meskipun belum semua perusahaan di Indonesia membayar zakat ya, tetapi saya kira setidaknya kita bisa mengetahui kira-kira siapa perusahaan yang membayar zakat terbesar di Indonesia. Kalau kita baca atau cek di media-media atau di pemberitaan-pemberitaan, maka saat ini pembayar zakat terbesar, perusahaan pembayar zakat terbesar adalah Bank Syariah Indonesia ya, atau BSI. Ini sekali lagi berdasarkan informasi-informasi di media ya. Kenapa kita bisa sebut bahwa pembayar zakat terbesar untuk zakat perusahaan ya, untuk zakat perusahaan pembayar zakat terbesar adalah BSI, karena pada tahun 2021 BSI itu membayar zakat sebesar 122,5 miliar ya. Itu 122,5 miliar kalau kita kutip dari beberapa media. Kemudian selanjutnya di tahun 2022 ya, di tahun 2022 zakat BSI, besarnya zakat Bank Syariah Indonesia adalah sebesar 173,07 miliar. Ini artinya kenaikan zakatnya sebesar 41,2% ya dibanding tahun 2021. Jadi kita bisa bayangkan ya, ternyata hanya satu perusahaan saja yaitu BSI, zakatnya itu sebesar 173,07 miliar. Ini dampaknya luas banget ya. Mungkin ini setara dengan penghasilan 1/5 ya, atau mungkin 1/4 beberapa lembaga amil zakat atau organisasi pengelola zakat terbesar di Indonesia ya. Jadi besarnya zakat yang dibayar BSI ini sangat signifikan sekali, sangat besar sekali. Dan pastinya kalau dikelola dengan baik ini juga manfaatnya luar biasa. Karena itu betapa pentingnya kita memiliki perusahaan-perusahaan yang besar dan memiliki untung besar ya. Karena dengan memiliki perusahaan yang besar dan untung besar, zakatnya juga sangat besar. Jadi ini juga bermanfaat buat kita bangsa Indonesia, buat umat Islam, ini akan sangat banyak manfaatnya. Semoga juga sebenarnya ada banyak perusahaan-perusahaan lain yang juga sudah membayar zakat dan besaran zakatnya juga besar-besar ya. Cuma saat ini kita belum tampilkan semua, atau katakanlah belum kita publikasikan semua. Atau jangan-jangan memang ada juga perusahaan-perusahaan yang belum ingin mempublikasikan sebenarnya berapa zakat yang sudah dia bayarkan ya ke lembaga zakat ataupun kepada tempat-tempat penyaluran zakat yang katakanlah belum terpublikasi atau belum diketahui. Semoga dengan gambaran satu perusahaan saja zakatnya sudah sebesar 173,07 miliar ini menggambarkan betapa sebenarnya potensi zakat kita juga sangat besar. Nah, berikutnya kita ingin mengulas untuk zakat terbesar yang dibayarkan oleh orang atau perorangan ya, oleh orang atau perorangan. Ini memang sebenarnya lebih sulit ya, sebenarnya mencari data berapa sebenarnya zakat terbesar yang dibayarkan oleh seorang muslim di Indonesia ini saat ini ya, sekarang ini gitu. Sehingga pada saat ini mungkin saya hanya ingin menyampaikan dengan kisi-kisi ya, atau menggambarkan sesuatu yang saya tidak ingin menyebut langsung gitu ya namanya. Jadi diperkirakan ya, orang yang paling besar zakatnya secara personal itu adalah
dibayar oleh si Fulan, ya si Fulan. Si Fulan, saya sebut si Fulan saja ya. Karena beliau ini pengusaha besar di Indonesia ya. Perusahaannya sangat banyak, bidang usahanya juga sangat luas ya, sangat besar, sangat banyak dan luas gitu. Dan sebagai clue-nya ya memang pendapatannya juga sangat besar. Sebagai gambaran bahwa salah satu perusahaan yang bergerak di sektor keuangan ya, di sektor keuangan itu keuntungannya pada tahun 2022 yang lalu itu keuntungan perusahaan ini ya, perusahaan yang dimiliki si Fulan ini itu mencapai 4 triliun lebih ya, 4 triliun lebih. Kemudian kalau saya coba prediksikan ya, ditambah dengan keuntungan perusahaan yang lainnya ya, sebelumnya saya ingin menghitung dulu ya, kira-kira kan dia dari keuntungan yang sebesar 4,05 triliun atau 4 triliun lebih ini ya, itu kan saham dari yang bersangkutan ini, si Fulan ini hanya sebesar 58% ya, berdasarkan informasi di media ya. Itu sekitar 58%. Artinya keuntungan yang didapat oleh yang bersangkutan ya itu sekitar sebesar 2,349 triliun ya. Itu keuntungan untuk si Fulan ini yang memiliki saham 58% dari perusahaan finansial yang untungnya pada tahun 2022 lalu sebesar 4,05 triliun ya. Kemudian kalau kita coba prediksi atau perkirakan bahwa dari berbagai keuntungan perusahaan lainnya di sektor lainnya, maka kita asumsikan sekitar total keuntungan si Fulan ini di tahun 2022 ya, itu sebesar 3 triliun ya, keuntungan bersihnya 3 triliun. Ini kita asumsikan seperti itu, karena sudah gabungan dari sektor finansial atau sektor keuangan dan sektor-sektor usaha lainnya gitu ya. Karena sektor finansial aja udah menyumbangkan keuntungannya itu 2,349. Jadi kalau misalnya kita tambahkan katakanlah dari sektor-sektor lainnya dibulatkan jadi 3 triliun ya, 3 triliun. Artinya setahun ya, si Fulan ini membayar zakat sebesar 75 miliar ya. Itu tidak kurang dari 75 miliar setahun dari pendapatan keuntungan usaha-usaha yang dimiliki oleh si Fulan ini. Jadi kemungkinan besar si Fulan inilah si pembayar zakat terbesar di Indonesia. Dalam arti setahun dia membayar zakat sebesar 75 miliar ya. Dengan asumsi bahwa dia membayarkannya sebagai zakat individu atau zakat perorangan ya. Dengan asumsinya seperti itu. Ini adalah berarti besaran zakat individu yang terbesar yang saat ini dibayar oleh seorang muslim, seorang personil, seorang individu di Indonesia ini. Dan ini juga sekali lagi jumlah ini sangat besar ya, karena dengan jumlah sebesar itu ya, itu juga sangat signifikan kalau seorang individu muslim saja membayar zakat besarnya sebesar 75 miliar setahun ya. Wah, itu banyak program zakat yang bisa dibuat untuk membantu kehidupan masyarakat lainnya, kehidupan masyarakat terutama masyarakat mustahik ya. Jadi untuk membantu meningkatkan kehidupan masyarakat mustahik, untuk memperbaiki peningkatan kesejahteraan sekaligus mengatasi kemiskinan, terutama ya sekali lagi kemiskinan ekstrim ya, kemiskinan ekstrim di Indonesia ini. Jadi kalau kita lihat tadi ya, gabungan antara zakat perusahaan dan zakat individu ya yang terbesar itu jumlahnya lebih dari yang itu sudah sangat besar ya, karena satu perusahaan pembayar zakat terbesar dengan satu orang pembayar zakat terbesar ya, satu individu pembayar zakat itu jumlahnya sudah di atas 140 miliar ya, zakat satu perusahaan ditambah dengan satu zakat individu itu di atas 144 miliar dalam setahun pembayaran zakat ya, satu kali dalam
dalam 1 tahun pembayaran zakat. Jadi ini sekali lagi sangat besar, sangat banyak manfaatnya, dan karena itulah mengapa pentingnya orang Islam juga menjadi muslim-muslim yang kuat, yang tangguh, yang besar kekayaannya, yang mampu mengelola bisnis dengan baik, yang bisnisnya menghasilkan keuntungan yang signifikan, yang akhirnya dengan keuntungan itu kemudian dia bisa menyumbangkan zakat yang besar, yang signifikan juga untuk kehidupan umat ini, untuk perbaikan kehidupan umat, untuk meningkatkan keberdayaan umat ini. Jadi ini sekali lagi tantangan buat kita semua, umat Islam Indonesia, untuk berusaha menjadi orang yang bisa bermanfaat dengan menjadi entrepreneur, menjadi pengusaha yang bisa menghasilkan keuntungan perusahaan, yang keuntungannya itu menghasilkan zakat yang sangat besar, dan dengan zakat itu kemudian bisa dibantu banyak orang miskin, banyak mustahik di Indonesia ini. Demikian pembahasan mengenai siapa pembayar zakat terbesar di Indonesia kali ini. Semoga banyak manfaatnya. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe channel ini ya. Terima kasih atas atensi dan kesediaan menyaksikan video ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.